One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kami sangat tersanjung untuk bisa berdiri di sini. Dan pertama-tama kami haturkan selamat 5 tahun untuk kami, ya, tepuk tangan untuk kami, ya. Dan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami RRT ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC. Resmond Roy Cifah. Terus terang acara itu hampir saja gagal. 3 kali pindah, ya, persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta, jadi sama rekornya, ya, pindah-pindah. Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel, ya, kita ngeyel, RRT ngeyel tadi. Jadi tetap ada di UC, di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya. Ya, kita duduk di coffee shop. Duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, ngundang orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acaranya di situ. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini, alhamdulillah berkat doa senior-senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman, Bapak-bapak Ibu semua. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali, ya, mulai dari pertama kali dia bohong, ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UII. Ketika 2013 ketika ngaku IP-nya cuman kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang Raja Jawa. Ya. Tapi Raja Jawa bukanlah Raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus. Tapi Raja Jawa yang bengis. Sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya. Seperti ini. Nah, ini Raja Jawa ini. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya. Jadi kalimat terakhir dari Bang Rocky tadi setuju. Jangan dibalik, Bang. Karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM. Kenang-kenangan sebelum kami di penjara, gitu. Gitu. Harus dibalik, ya. Dan untuk menceritakan detail itu, kita dengar dulu suara halus dari Dr. Tifa. Apa halus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelinteng ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Dengan
Salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan lah, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Ini cerita benar soal otaknya. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku-perilaku, narasi-narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, 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 petok, petok, talk. Ya, kemudian bagaimana narasi-narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Prototipe yang berhasil. Berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat, baby neponya, itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya segera menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita, sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Tadi kita janji kasih 7 menit, tapi sekarang udah 7 menit. Jadi Dr. Rismon 2 menit aja ya. Oke. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini. Apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky dan Pak Said Didu, Bang Marwan. Jadi sedikit aja ya Pak. Kalau bisa setengah menit ya Bang ya. Boleh. Jadi, 29 detik. Jadi berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain, itu kami tuliskan di sini. Ya, di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo belum ada tahun 1985. Karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor, yaitu proportional spacing maupun kerning, itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang, yaitu Frono Jiwo. Dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah
huruf dulu baru watermark logo UGM, tetapi di dalam pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya yang gampang dimodifikasi, yaitu watermark dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli supaya ini semoga bisa ada acara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Jadi itu ini aja, Pak. bukunya ini dijual atau di open source juga? Oh dijual, oke. Bagaimana Bu, di open source? Ada biaya beli tinta, beli kertas. Oke, clear ya. Jadi nanti Untuk riset. beli langsung ke yang bersangkutan ya, dan saya yakin nanti akan pada Insya Allah sebagai penutup, grand launchingnya akan kita selenggarakan 9 hari lagi, Ya. yaitu pada tanggal 27 Agustus, tempat dirahasiakan. tempat Jakarta. Oh Jakarta. Ya, tidak di Jogja, dari Ya. tempat di Jakarta. Ya. Dan nanti setelah itu, insya Allah mohon doanya bapak-bapak semuanya, jenderal-jenderal senior, Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga kita akan distribusikan ke 25 negara dengan bantuan dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Oke. Terima kasih. untuk Wassalamualaikum tepuk tangan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.